Sebelum itu kami pertama. Saya Rasputan Jaziti. Saya Surailanda Sinura. Nama saya Arnold Sidik. Nama saya Hamzah Putar. Nama saya Penikasya Valentina Sitohang. Nama saya Ilmu Brutu. Beberapa makna sila ketiga yaitu: satu, menegaskan bahwa Indonesia adalah suatu bangsa meskipun terdiri dari beberapa suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Kedua, persatuan dan kesatuan adalah kekuatan utama bangsa Indonesia untuk tetap berdiri tegak. Mengajarkan agar setiap warga negara mencintai tanah air, rela berkorban demi bangsa, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan menjadi dasar agar bangsa Indonesia tidak mudah dipecah belah oleh perbedaan. Nilai yang terkandung di dalam sila ketiga yaitu: satu, nasionalisme, yaitu artinya rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, kebersamaan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu gotong royong, yang artinya bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat yaitu toleransi, menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Dan kelima, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, menunjukkan tinggi bendera bangsa, lambang, dan simbol yang nasional. Beberapa pasal yang berkaitan dengan sila ketiga yaitu pasal 1 ayat 1, yaitu yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang merupakan perwujudan kesatuan dalam wadah negara. Yang kedua, pasal 26 ayat 1, yaitu menjelaskan siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa negara memperhatikan persatuan seluruh warga negaranya, baik asli maupun yang telah disahkan. Pasal 35 mengatur mengenai bendera negara Indonesia, yaitu sang merah putih sebagai salah satu identitas nasional yang menumbuhkan persatuan. Pasal 36 menetapkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang berperan penting dalam menyatukan berbagai suku, bangsa, dan budaya. Pasal Crucify the things you do. I won't cry for you, see. When you're gone, I'll still be bloody Mary. Hai teman-teman, kan tugas kita membuat drama sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi harus jelas pasal apa saja yang mendukung persatuan bangsa. Waduh, jangan serius-serius amat dong. Yang penting kita tahu, kan Indonesia itu satu. Iya, tapi kita nggak boleh asal. Harus ada dasar hukumnya, yaitu pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Oke teman-teman, tugas kita kan bikin drama tentang sila ketiga Persatuan Indonesia. Harus ada pasal Undang-Undang 1945 yang berkaitan biar dramanya kuat. Waduh, ribet amat. Kalau aku sih gampang aja. Persatuan Indonesia itu artinya kita semua bersatu. Selesai. Bud, jangan malas gitu dong. Persatuan itu harus serius, harus ada buktinya. Siti benar juga. Tapi menurutku cukup bilang kita bangsa Indonesia. Kenapa harus repot menyebut pasal-pasal segala? Jangan salah, pasal-pasal itu penting. Itu landasan hukum kita. Kalau nggak ada dasar hukum, kata persatuan cuma omong kosong. Oke, jangan ribut dulu. Kita bahas satu-satu pasalnya. Aku mulai ya. Ada pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Artinya siapapun yang sah sebagai warga negara tetap bagian dari Indonesia. Jadi tidak boleh ada diskriminasi. Kalau ada orang luar negeri yang sah jadi warga negara Indonesia, dia juga ikut senasib sepenanggungan kayak kita. Iya Bud, itulah makna persatuan. Semua warga negara tanpa membeda-bedakan. Aku tahu pasal lain, pasal 35, yaitu bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Betul, bendera itu simbol persatuan. Makanya tiap hari Senin kita upacara, walaupun panas terik, semua tetap berdiri tegak. Itu tandanya kita menghormati persatuan. Berikutnya pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah ini kenapa sih harus pakai bahasa Indonesia terus? Kan bisa bahasa daerah juga penting. Aku lebih nyaman pakai bahasa Jawa di rumah.
Tidak ada yang melarangmu pakai bahasa daerah. Tapi coba bayangkan, kalau kamu bicara Jawa, aku bicara Batak, Budi pakai Sunda, Ani pakai Minang, kita bisa nggak saling ngerti? Nah, itulah gunanya bahasa Indonesia. Bahasa pemersatu, satu bangsa, bahasa daerah tetap dilestarikan, tapi untuk bersatu kita butuh satu bahasa. Ya juga, kalau begitu aku juga setuju. Dan terakhir, pasal 25A, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara. Artinya meski kita terpisah ribuan pulau, tetap satu negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wih keren, jadi kalau aku liburan ke Papua atau Sumatera, itu tetap tanah airku sendiri. Betul, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tetap Indonesia. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang suka membeda-bedakan suku, agama, atau daerah. Katanya persatuan, tapi kok masih ada perpecahan? Itu tugas kita sebagai generasi muda untuk menjaga persatuan. Jangan ikut-ikutan membeda-bedakan. Kalau kita ribut terus, jangan-jangan nanti kita dijajah lagi. Emangnya kalian mah? Gak maulah, makanya kita harus benar-benar mengamalkan sila ketiga, bukan cuma hafal. Betul, kita bisa menyalahkan keadaan saja. Kita mulai dari diri sendiri, menghormati perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia, dan mencintai tanah air. Jadi jelas sila ketiga persatuan Indonesia bukan hanya semboyan, ia nyata dalam kewarganegaraan, bendera, bahasa, dan wilayah kita. Aku sadar sekarang perbedaan itu bukan alasan untuk terpecah, tetapi justru kekuatan kita. Benar, karena Indonesia kuat karena beragam, bukan karena seragam. Betul, kalau kita seragam semua, bosan banget hidup gini. Makanya mari kita jaga persatuan sesuai semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Persatuan Indonesia, NKRI harga mati. Merdeka! Demikianlah hasil video drama singkat kami. Sekian dan terima kasih. Meraihnya laskar pelangi takkan